Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas R1B Bisnis Digital yang beranggota Nabila Putri Nuraini, Nadine Aleanisa Johara Jalianti Aliansa Putri, dan saya sendiri Ismi Janati selaku moderator. Di sini kami akan menjelaskan tentang Undang-Undang Haji dan Umroh. Kenapa harus ada Undang-Undang Haji dan Umroh? Karena tujuan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah dengan membentuk Kementerian Haji dan Umroh, memperkuat koordinasi dan menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan serta perubahan dari pemerintah Arab Saudi. Undang-undang yang mengatur haji dan umroh adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Di slide selanjutnya, tentang pendahuluan akan dijelaskan oleh Johara Jalianti Aliansa Putri. Ibadah umrah dan haji adalah rukun Islam kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Rukun Islam ini wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istiha'ah, yaitu kemampuan melaksanakan ibadah umrah atau haji secara fisik, mental, dan perbekalan. Penyelenggaraan ibadah umrah dan haji di Indonesia telah dilakukan sejak masuknya agama Islam ke Indonesia pada zaman penjajahan Belanda sampai saat ini. Dari masa ke masa, penyelenggaraan ibadah umrah dan haji banyak mengalami dinamika yang bermuara pada persoalan pokok, yaitu peraturan yang menyangkut hubungan bilateral antara dua negara yang memiliki perbedaan sosial dan budaya. Ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim dengan berkunjung dan melaksanakan di beberapa tempat di Arab Saudi. Musim haji atau dilakukan pada bulan Zulhijjah saja, berbeda dengan ibadah umroh yang bisa dilakukan kapan saja dan sewaktu-waktu. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Imran ayat 97. Yang artinya, melaksanakan haji merupakan kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi mereka yang mampu untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan apapun dari seluruh alam. Hukum dan kewajiban haji yaitu wajib bagi setiap muslim yang mampu, atau istilahnya wajib ain, dan sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi umroh. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, mengapa perlindungan hukum bagi calon jemaah haji dan umroh belum berbasis nilai keadilan? Lalu, bagaimana konstruksi perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji dan umroh saat ini? Yang ketiga, bagaimanakah rekonstruksi terhadap perlindungan hukum bagi calon jemaah haji dan umroh harus berbasis nilai keadilan? Kita simak selanjutnya di kajian teori. Lalu di sini ada 5 kajian teori, diantaranya yaitu Green Theory atau teori keadilan. Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada. Perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Yang kedua, ada teori keadilan Aristoteles. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya Nicomachean Ethics. Buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Kajian teori keadilan Pancasila. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama atau keadilan sosial. 4. Keadilan G.S. Mill. Pendekatan Mill terhadap keadilan terletak di dalam analisis mengenai akal sehat dan kepekaan moral zamannya kala itu. Fokusnya terletak pada tindakan, bukannya sistem atau struktur. Kajian teori 5. Keadilan sosial John Rawls. Keadilan sosial John Rawls dalam buku A Theory Justice menjelaskan teori keadilan sosial sebagai the difference principle and the principle of fair equity of opportunity. Inti the different
prinsipal bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Metodologi 1. Paradigma penelitian, yang merupakan asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya. C. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut. 1. Paradigma penelitian. Paradigma adalah asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaah. Paradigma dapat meliputi kode etik maupun pandangan dunia yang memengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan dalam beroleh ilmu menurut Ritzer. Paradigma membantu merumuskan tentang apa yang bagaimana persoalan harus dipelajari dan mesti dijawab. Ada 3 paradigma menurut Ritzer, yakni paradigma fakta sosial atau hanya memutuskan perhatian pada struktur makro, definisi sosial, memutuskan perhatian pada tingkatan interaksi dan konstruksi sosial dan realitas, dan perilaku sosial atau memusatkan perhatian pada perilaku dan menawarkan paradigma sosial yang integratif. Baik, metodologi penelitian yang kedua itu ada metode pendekatan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang yuridis normatif, yaitu pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan di atas melalui pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Apa sih maksud dari pendekatan-pendekatan di atas? Oke, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, ada pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang adalah metode untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Ini melibatkan analisis yuridis, penafsiran hukum, penerapan hukum, dan kajian komparatif untuk memahami dan memperbaiki sistem hukum. Selanjutnya yang kedua, pendekatan kasus, yaitu metode analisis hukum yang fokus pada kasus konkret untuk memahami dan menerapkan hukum. Metode ini melibatkan menganalisis fakta kasus, mengidentifikasi peraturan yang relevan, menafsirkan dan menerapkan hukum pada kasus tersebut, mengevaluasi keputusan dan implikasinya. Tujuannya untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam situasi nyata dan membuat keputusan yang adil. Yang ketiga, pendekatan historis adalah metode analisis hukum yang mempelajari latar belakang, sejarah, dan perkembangan peraturan hukum dari waktu ke waktu, yang melibatkan meneliti sejarah pembentukan hukum, mengidentifikasi perubahan dan perkembangan hukum, memahami konteks sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi hukum. Tujuannya untuk memahami makna dan tujuan hukum yang sebenarnya. Selanjutnya, keempat, ada pendekatan komparatif. Adalah metode analisis hukum seperti membandingkan hukum di berbagai negara untuk memahami perubahan, perbedaan, persamaan, dan praktik terbaik. Yang terakhir itu ada pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual adalah metode dengan cara menganalisis hukum dengan mempelajari konsep dan teori hukum yang mendasarinya untuk memahami prinsip-prinsip negara dan logika hukum yang berlaku. Poin selanjutnya yaitu sifat penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan kebijakan hukum di Indonesia dengan menggali, mengungkap, dan mendeskripsikan peraturan formulasi perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji dan umroh berbasis nilai keadilan. Hasil dari studi kasus di Sultan Agung Tour and Travel Semarang dijelaskan bahwa pelayanan haji dan umroh di Sultan Agung Tour dan Travel Semarang sudah cukup baik sebab pelaksanaannya telah diterapkan sesuai dengan teori dan praktek. Hasil tindak pidana penipuan dengan modus travel umroh hanya melakukan analisa terhadap putusan hakim
atas salah satu kasus penipuan Biro Perjalanan Umroh dan Haji, bahwa pelaku penipuan dikenakan hukuman harta dengan mengganti jumlah kerugian yang dialami oleh para korban penipuan. Hasil upaya penanggulangan terjadinya penipuan yang dilakukan Biro Perjalanan Umroh hanya menjelaskan upaya pengulangan terjadinya penipuan oleh Biro Perjalanan Umroh yang dapat berupa upaya preventif, dan represif. Dan terakhir ada kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh Nadine. Kesimpulan 1. Kesenjangan regulasi dan praktik. 2. Aspek keadilan sosial. 3. Prinsip kemanusiaan dalam layanan. Saran 1. Perlu ada revisi regulasi yang menekankan aspek afirmasi bagi kelompok rentan. 2. Pengawasan lebih ketat terhadap Biro Perjalanan Haji dan Umroh untuk mencegah penipuan. 3. Transparansi dana haji oleh BPKH harus lebih terbuka kepada publik. 4. Pemanfaatan teknologi digital untuk mengurangi potensi manipulasi dalam pendaftaran dan antrean. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai materi kita. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.